Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama memiliki pandangan yang berbeda seputar hewan kurban yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. MUI menyebut bahwa hewan yang terkena PMK ringan masih sah dijadikan hewan kurban, namun Nahdlatul Ulama berbeda pendapat. Merebaknya penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti hewan ternak, khususnya sapi, menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Badan Kesehatan Hewan Dunia menegaskan wabah PMK tidak menular ke manusia, sehingga daging hewan yang terserang PMK juga aman untuk dikonsumsi. Walaupun ini misalnya saja ada daging yang berasal dari hewan yang terkena PMK, maka daging itu aman dikonsumsi. Masalahnya adalah karena tadi penyakit ini sangat mudah menyebar di antara hewan-hewan tersebut, maka dunia mengatur, terutama Organisasi Kesehatan Hewan Dunia mengatur, terutama pada lalu lintas hewan dan produk hewan, terutama produk hewan yang tidak terinaktivasi virus atau tidak dapat mematikan. Ya. Namun jika berkaitan dengan kurban, sah atau tidaknya sapi yang terserang PMK untuk dikurbankan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Fatwa MUI menyebut bahwa hewan yang terkena PMK ringan masih sah dijadikan hewan kurban. Namun Nahdlatul Ulama berbeda pendapat dan menyatakan hewan yang kena PMK tidak sah dijadikan hewan kurban. Mengapa kemudian hasilnya hewan yang terkena PMK, penyakit mulut dan kuku ini tidak sah menjadi hewan kurban? Karena syarat dari hewan kurban itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis hewannya dulu, yaitu hewan ternak. Mimbahi matil an'am, hewan ternak. Terkategori ternak itu ya unta, sapi, kemudian kambing, domba. Kemudian yang ketiga itu sehat dan tidak cacat. Maka ketika hewan ternak yang akan dikorbankan itu ada sakitnya kena PMK, walaupun itu hanya gejala-gejala ringan, itu terkategori sebagai penyakit, kena penyakit. Maka sebagai langkah ihtiyat, sebagai langkah kehati-hatian, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Bahsul Masail mengatakan bahwa hewan yang tergejala penyakit mulut dan kuku itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Bagaimana komprominya? Komprominya sama-sama hewan yang terkena PMK, penyakit mulut dan kuku, itu tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Cuma di sini kan derajat sejauh mana penyakit tersebut terkena pada hewan itu. Kalau PBNU melalui Lembaga Bahsul Masail mengatakan walaupun itu bergejala ringan, itu tetap dikategorikan sebagai penyakit. Sehingga harus disembuhkan dulu. Tapi dalam konteks lain mungkin MUI itu berpendapat lebih ringan daripada yang dilakukan oleh PBNU. Meski begitu, perbedaan fatwa MUI dan NU masih dalam ranah yang bisa dikompromikan berdasarkan kondisi hewan kurban itu sendiri dari sisi tingkat keparahan penyakit yang diderita. Tim TV One mengabarkan.